Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Kom dimanapun Anda berada semuanya. Pada sore hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif, kerja bareng Diskominfo Kaltim dan Harian Diswe Kaltim. Untuk acara kali ini adalah edisi yang sangat spesial menyambut Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Biasanya acara Ngopi Sore diadakan pada hari Kamis. Namun hari ini kita adakan acara ngobrol yang sangat spesial dengan 7 perempuan inspiratif Kalimantan Timur. Dengan tema Pandangan Perempuan Kaltim tentang Pandemi COVID-19. Sore hari ini dari Lounge Bank Kaltim Tara Prioritas sudah hadir bersama saya, host Anda, Rina Juwita, 7 perempuan yang sangat luar biasa, yang akan memberikan opini, wawasannya terkait tentang bagaimana para perempuan menghadapi pandemi kali ini. 7 perempuan kita yang sangat luar biasa kali ini sudah duduk di samping saya, di sebelah kiri dan kanan saya. Yang pertama adalah Ibu Norbaiti Isran Nur. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Timur. Selamat sore Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah hadir. Yang kedua, narasumber kita adalah yang juga tidak kalah luar biasanya, perempuan hebat dari kalangan akademisi. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, yaitu Profesor Syarifah Hudayah. Prof, apa kabar Prof? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Prof sudah hadir bersama kami pada sore hari ini. Ya, sama-sama. Ya, yang tidak kalah luar biasanya juga, perempuan yang satu ini sudah malang melintang di birokrasi Kalimantan Timur. Bunda yang satu ini tentu dekat dengan kita semuanya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Meliana. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu. Bu Mei ini merupakan tokoh Kaltim yang juga sudah sangat luar biasa dan tentunya teman-teman semuanya sudah mengenal beliau. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah hebatnya, tokoh perempuan kita berikutnya, beliau adalah dari Ketua PPDI Kaltim atau Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kalimantan Timur, Ibu Ani Juwairiyah. Ibu selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, semangat Mbak. Luar biasa, dengar suara Ibu tuh bersemangat, kita juga jadi bersemangat ya Sobat Kom semuanya. Harus selalu semangat. Luar biasa. Yang berikutnya adalah narasumber kita yang keempat, yang tidak kalah baik hatinya. Saya mengenal beliau sudah cukup lama juga. Beliau adalah Ketua Serikan di Kalimantan Timur. Siapa lagi kalau bukan Ibu Tanti Prasetya Ningrum. Mbak Tanti apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Tanti. Ya Allah, sudah Sudah lama kita nggak ketemu ya Mbak. Akhirnya dipertemukan di sini. Alhamdulillah. Sehat, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Tanti. Narasumber kita berikutnya juga tidak kalah luar biasanya. Beliau adalah Direktur Operasional Bank Kaltim Tara. Ibu yang sangat inspiratif ini adalah Ibu Siti Aisyah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Yang berikutnya tentu saja Sobat Kom semua juga pasti sangat mengenal beliau. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sri Wahyuni, Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur. Selamat sore Mbak Sri. Selamat sore Mbak Rina. Luar biasa, Mbak Sri bisa meluangkan juga waktunya dengan kita semua yang ada. Alhamdulillah. Terima kasih, Alhamdulillah. Ya, teman-teman Sobat Kom semuanya, bahwa pada hari ini tanggal 8 Maret kita memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day, suatu perayaan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik perempuan. Hari ini dirayakan sebagai suatu bentuk kampanye untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender. Dan pada perayaan tahun ini, kita mengusung tema Choose to Challenge atau memilih untuk menantang.
Tema tersebut bermakna sebagai seruan kepada semua pihak untuk menantang dan menyerukan tentang bias dan ketidaksetaraan gender, serta merayakan pencapaian perempuan. Kita akan mulai dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Nurbaiti Isran Nur. Ibu, dalam rangka mempromosikan adaptasi kebiasaan baru, beberapa bulan yang lalu Presiden Joko Widodo itu meminta tim penggerak PKK untuk turut membantu melakukan edukasi dan juga penguatan di tingkat keluarga yang bisa menjadi fondasi yang sangat kokoh untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Bagaimana kemudian pandangan Ibu peran sentral perempuan melalui PKK pada masa pandemi COVID-19 ini, Ibu? Terima kasih, bahwa di masa COVID seperti ini memang betul dari Presiden ada instruksi agar PKK bisa berperan aktif di dalam penanganan COVID-19. Karena terus terang saja PKK ini kan dari pusat sampai ke provinsi, kabupaten, sampai ke Desa Wisma RT-RT. Oleh sebab itu beliau berharap peran serta perempuan-perempuan yang ada di daerah sampai ke Desa Wisma RT itu sebagai pemutus mata rantai COVID yang ada di provinsi, di kabupaten, di kecamatan sampai ke desa-desa. Kenapa? Karena memang perempuan rata-rata pengurus PKK itu perempuan, walaupun ada laki-laki tapi lebih banyak perempuan. Nah, tentu saja ini menjadi satu aset yang sungguh luar biasa, terkhusus kata pemerintah Pak Jokowi, kemudian juga Menteri Dalam Negeri sudah menyampaikan kepada kita agar di masa COVID seperti ini kita harus bisa ikut berperan aktif memutus mata rantai COVID-19. Karena kalau sudah informasi itu masuk ke rumah tangga, otomatis di rumah tangga itulah ibu rumah tangga. Jadi maksudnya ibu rumah tangga itulah yang bisa membantu menyampaikan informasi, menyampaikan bahwa COVID-19 itu berbahaya, bahwa COVID-19 ini mempunyai imbas yang sungguh luar biasa, baik itu kepada ekonomi, kemasyarakatan, sehingga peran serta perempuan terkhusus PKK itu diharuskan ikut. Karena sekali lagi bahwa peran sentral perempuan di dalam pemutus rantai COVID-19 ini sungguh diharapkan. Jadi sekali lagi bahwa kami siap menerima instruksi untuk melaksanakan informasi-informasi kepada masyarakat dan memberikan pendidikan mengenai COVID sehingga ini bisa dimengerti. Karena kadang ada masyarakat kita yang beranggapan bahwa tidak ada COVID kok. Betul. Nggak ada COVID. Nah, ada yang bertanya, Bu, bagaimana nih? Ada yang bertanya, yang bicara bahwa ini tidak ada COVID. Padahal kita sudah sampaikan bagaimana kita harus berbuat. Nah, intinya bagaimana kita bisa menyampaikan informasi mengenai COVID ini kepada masyarakat dengan sabar, dengan kesabaran, ketulusan, konsisten. Iya betul, karena kadang-kadang kan merubah perilaku masyarakat itu tidak mudah. Jadi sekali lagi kepada kader-kader kami di lapangan agar bisa sabar, agar bisa tetap mengedukasi masyarakat kita bahwa pentingnya pemutusan mata rantai COVID ini dengan yang disebut pemerintah kan ada 3M, tapi sekarang menjadi 5M. Jadi 5M. Ya, jadi 5M. Jadi kalau setiap kegiatan harus mencuci tangan, sekarang kita pakai masker, duduknya berjauhan, menjaga jarak. Yang biasanya cipika-cipiki tidak lagi cipika-cipiki. Kemudian kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatannya juga dibatasi, tidak banyak orang, dan harus menjaga jarak juga kalau setiap kegiatan. Nah, yang terpenting adalah kepada masyarakat kita itu, karena kita beriman dan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa semua ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus siap beradaptasi dengan kebiasaan baru yang di mana kita sekarang ya seperti ini beradaptasinya. Harus duduk berjauhan, pakai masker. Nah, yang terpenting lagi adalah
hati yang gembira. Betul sekali. Hati yang gembira kunci ya Bu ya. Hati yang gembira, banyak nyanyi, imun akan meningkat. Baik. Jadi begini. Terima kasih Ibu. Yang berikutnya ini juga kita penting sekali kiranya mendengarkan pandangan dari Bunda Mei yang merupakan tokoh perempuan Kaltim. Bunda, pandemi COVID itu kan terjadinya di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia gitu. Jadi pasti ada banyak sekali cerita jika dilihat dari sudut pandang perempuan. Dan kemudian bagaimana imbasnya terhadap kehidupan sosial. Dalam pandangan Bunda Mei nih, bagaimana kemudian COVID-19 ini mengubah eksistensi dan peran perempuan? Silakan Bunda Mei. Ya, terima kasih Bu Ratna. Kalau saya bulan Maret itu sudah ditugasin, kebetulan ketua umum IKA Unmul itu adalah Pak Isran. Ya, saya ketua harian. Jadi waktu itu kami melapor kepada beliau. Ada tim 9 namanya di dalam IKA Unmul itu. Saya sendiri, saya tidak bicara dengan teman-teman. Saya diam-diam pesan APD di Bandung, tiba-tiba datang. Posko kami ada di Segiri. Saya langsung mengantar ke beberapa rumah sakit termasuk AWS dan beberapa puskesmas. Jadi saya merasa bahwa memang perempuan itu cepat sekali kalau untuk mengatasi seperti itu. Jadi bulan Maret tuh sampai bulan Maret ini setahun sudah 1 tahun ya berarti Bun. Sudah setahun. Betul. Dan Pak Isran sebagai ketua umum IKA, saya melaporkan per WA saja. Artinya Pak ini sudah selesai, APD sudah selesai, sembako sudah selesai. Sampai terakhir saya mohon izin ke beliau pada Desember kemarin, Pak kami bubar. Tidak, kata beliau, lanjutkan. Jadi sampai sekarang masih berlanjut ya Pak? Masih berlanjut, alhamdulillah. Di posko kami sekarang menjual namanya, di koperasi IKA Unmul itu menjual namanya wedang jahe. Dan itu laris manis. Alhamdulillah. Semua kabupaten kota semua pesan. Jadi berkarung-karung di posko itu sudah. Saya termasuk juga kena COVID 21 hari isoman. Saya minum aja namanya yang jahe, yang wedang itu tadi, itu saya hantam habis. Alhamdulillah. Ternyata CT saya tuh 26. Gimana caranya? Kebetulan anak saya dokter dua-duanya. Bagaimana menaikkan CT? Ternyata harus makan pisang sama apokat. Saya makan lagi apokat. Alhamdulillah persis pada 21 hari. Alhamdulillah seizin Allah saya sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mungkin, alhamdulillah masih bisa berkumpul dengan kita pada Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Mei atas pengalamannya. Terima kasih Bu Ratna. Narasumber kita yang ketiga yang juga tidak kalah luar biasa dari akademisi Prof Hudayat. Prof, pandemi virus COVID-19 ini kan dikatakan itu oleh dari sebuah laporan yang saya baca dari UN Women itu menyatakan bahwa karena pandemi COVID-19 ini hampir menghapus perjuangan emansipasi perjuangan selama 25 tahun terkait tentang kesetaraan gender gitu yang telah ada. Nah, karena kenapa? Karena pada saat ini perempuan itu akhirnya lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, terus mengurus keluarganya akibat dari COVID-19 ini. Sehingga akses mereka terhadap pekerjaan, terhadap pendidikan itu semakin menurun, semakin tertutup begitu karena COVID-19 ini. Dan tidak jarang kita juga menemukan akhirnya banyak perempuan itu menderita secara mental karena beban yang mereka tanggung tersebut. Bagaimana Prof pandangan Prof Hudayat terkait dengan hal ini dari sisi akademisi? Silakan Prof. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kami di bidang akademisi menyatakan bahwa isu seperti itu ya bisa saja terjadi. Namun kenyataannya bahwa semua wanita pekerja, khususnya kami Universitas Mula Warman, mungkin instansi lainnya juga tetap melaksanakan tugas ya, walaupun secara daring. Karena memang ada ketentuan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kita semuanya harus bekerja di rumah secara daring ya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang kita harus lakukan di kantor. Namun motivasi untuk pengembangan, pembelajaran, pendidikan itu tetap berjalan dengan baik karena tidak ada halangan ya, secara daring bisa dilakukan. Seperti kegiatan di Universitas Mula Warman, semua proses belajar mengajar
seminar dan lainnya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, kemudian bagi kami juga melihat bahwa motivasi dari emak-emak ya, ibu-ibu rumah tangga juga mereka antusias kerja keras untuk mendampingi para putrinya untuk kuliah, sekolah, pendidikan secara online ini. Perlu pendamping orang tua. Nah, ini kita lihat bahwa semuanya bisa terlaksana dengan baik walaupun memang ada kendala-kendala karena suasana, kemudian juga kadang-kadang jaringan dan lain-lain, tetapi tidak menutup motivasi kami sebagai pendidik untuk tetap mengembangkan pendidikan ini tetap berjalan dengan ketentuan yang ada. Jadi ada proses yang berjalan untuk pembelajaran dan lain-lain, dan kami melihat itu tetap berjalan sampai saat ini. Kami yakin bahwa tidak ada pengurangan untuk pendidikan ini bagi perguruan tinggi, TK, SD maupun lainnya tetap berjalan dengan pendampingan tadi ibu rumah tangga. Jadi saya menyatakan bahwa sebenarnya emak-emak ibu rumah tangga itu juga ibu perempuan sejati ya, karena banyak hal yang mereka bisa lakukan selain mungkin mendukung kesuksesan suaminya, kemudian mendidik anak-anaknya, dan juga mereka juga harus bekerja di rumah tangga secara lengkap. Jadi kami yakin insya Allah perjuangan wanita itu tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, luar biasa Prof. Ya, memang ini merupakan tantangan buat semua pihak ya Prof ya, terutama juga para perempuan yang aktif baik itu di ranah domestik maupun di ranah publik, bagaimana kemudian agar bisa balance kedua pihak ini, kedua sisi ini. Kini kita coba dengarkan dari narasumber kita berikutnya, Ibu Ani Juwairiyah yang sangat luar biasa juga sudah hadir pada pertemuan kita sore hari ini. Ibu, saya baca dari sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Australian National University yang menyatakan bahwa perempuan difabel itu merupakan kelompok dengan kerentanan yang 2 kali lipat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa demikian? Karena selain dia perempuan, mereka juga disabilitas yang tentunya kemudian memiliki situasi ganda gitu terkait tentang masalah ini. Bagaimana kemudian tanggapan Ibu terhadap hal tersebut? Silakan Bu Ani. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih. Pertama saya terima kasih sudah diundang dalam acara yang luar biasa ini bersama para ibu yang hebat. Kedua, saya ucapkan pertama-tama selamat Hari Perempuan Sedunia kepada seluruh perempuan di seluruh dunia, di Indonesia maupun di Kalimantan Timur sendiri. Betul tadi disebutkan bahwa perempuan atau lebih luas lagi penyandang disabilitas itu mempunyai kerentanan yang lebih daripada yang non disabilitas, itu sangat benar seperti itu. Ya, dari selintas saja sudah kelihatan ya Mbak ya, tapi kalau marilah di siang hari ini kita akan coba. Tadi Ibu Ketua PKK kita sudah menyampaikan 3M dan sekarang jadi 5M. Dimulai dari M pertama cuci tangan. Seringkali di tempat-tempat umum, tempat cuci tangan kita ini tidak akses Mbak, ya kan? Oh, ya, enggak friendly terhadap disabilitas. Kadang-kadang ya? Masih ada melewati parit, melewati ini dan sebagainya, atau agak tinggi dan sebagainya. Terutama bagi seperti saya pengguna kursi roda, itu dari yang pertama yang cuci tangan. Yang berikutnya ada beberapa juga yang kita sulit adalah menjaga jarak. Menjaga jarak bagi penyandang disabilitas sangat sulit. Bagaimana? Untuk penyandang kursi roda seperti saya, tidak mungkin yang mendorong itu 1 meter lebih jauh. Betul. Ya itu ya tantangan luar biasa. Tantangan ya. Terus yang kedua untuk teman-teman teman-teman tunanetra misalnya, kan tidak mungkin yang menggandeng dari jarak yang jauh pakai tidak mungkin. Nah itu sangat rentan karena mereka harus dipegang tangannya seperti ini. Itu untuk teman-teman tunanetra. Untuk teman-teman rungu juga agak sulit. Untuk kadang-kadang teman rungu itu kan membaca gerak bibir ya. Betul. Tapi dengan pakai masker bagaimana? Nggak kelihatan ya, tidak Bu ya. Kelihatan. Betul. Memang ada masker yang untuk di transparan seperti itu. Tapi itu bagi yang disabilitasnya, tapi kita kan bicara dengan semua orang. Kadang-kadang sulit sekali kita
bicara dengan bermasker seperti ini, itu tidak melihat gerak bibir. Itu antara lain yang membuat teman kita semua ya penyandang disabilitas itu sangat rentan. Di samping itu juga jelas masalah ekonomi juga sangat rentan. Saya kira tidak berbeda dengan yang non disabilitas gitu ya. Terus juga informasi. Nah ini kebetulan dengan Kominfo, jadi informasi mengenai vaksinasi itu juga masih belum merata ya, saya kira. Kita tidak tahu apa kita kapan harus bisa mendapatkan vaksin, bagaimana caranya, terus yang siapa saja yang harus divaksin. Nah dari Kementerian Sosial memang meminta untuk penyandang disabilitas itu kalau bisa termasuk yang diprioritaskan, karena itu tadi ya kesulitan-kesulitan tadi, tidak bisa menjaga jarak dan sebagainya seperti itu. Nah dalam kesempatan ini, nah terakhir kita juga untuk supaya tidak pesimisme terus ya, kita ada juga best practice, contoh baik dari teman-teman penyandang disabilitas yang ternyata juga mendapatkan manfaat atau malah lebih baik di saat pandemi ini, yaitu ada seorang teman anggota kami yang semula berproduksi manik, tapi sekarang maaf ini bukan bersaing berproduksi jahe. Betul, ya, baik. Tapi penghasilannya justru meningkat. Iya. Ya seperti itu. Jahenya spesial karena tidak hanya jahe, tapi jahe bajakah, jadi mengandung bajakah. Jadi sudah ada kombinasinya ya. Itu ya alhamdulillah dengan dia beralih profesi itu, ekonomi malah meningkat seperti itu. Dan juga ada beberapa teman yang biasanya menjahit baju karena pandemi mungkin tidak membutuhkan baju, beralih ke menanam tanaman hias, itu alhamdulillah juga penghasilannya meningkat seperti itu. Sementara itu yang positif. Ya, terima kasih Bu Ani banyak, ya. Terima kasih Bu Ani atas pandangannya terhadap bagaimana perempuan dan disabilitas menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sobatkom, kita break dulu dan kita akan kembali berdiskusi dengan perempuan inspiratif Kalimantan Timur lainnya setelah yang satu ini.